Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Asyikh Nabil Marbatini wa Syekh Ibnu Hajar Asqalani wa Syekh wa ila hadrati Jami'il Jamafi Masjid Nur Hikmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, diriwayatkan atau diceritakan dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi Al-Wa'id. Jadi Yahya bin Mu'ad Ar-Razi niku ahli nasihat atau mau'idhah. Lahu lisanun fir raja khususon fi kalamin wa kalamin fil ma'rifah. Jadi Yahya bin Mu'ad Ar-Razi niku mempunyai keahlian, beliau niki ahli mau'idhah, dan beliau niki ketika memberikan mau'idhah itu gampang ditompo. Nah, memang ulama-ulama itu meskipun mempunyai ilmu yang lengkap, kadang niku satu ulama dan ulama yang lain, antara satu ulama dan ulama lain ini kadang kelebihannya itu atau menonjolnya itu masing-masing. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sebenarnya enggak, kalau panjenengan tahu napa jenenge sejarahnya, beliau itu juga selain ahli fikih niku nggih ahli tafsir, ahli tasawuf, juga ahli tauhid. Cuma yang paling menonjol niku adalah bidang bidang fikih. Sehingga beliau punya mazhab yang dianut namanya mazhab Syafi'i. Ada ulama niku mboten ketinggal napa jenenge kecuali dia itu menonjol dalam bidang tasawuf. Jadi secara keilmuan itu bukan cendekia. Jadi tiangnya semua ketinggal neng masjid mawon sholat, tapi ketika memberikan nasihat itu kecil, sedikit, dilala sing ngrungokne niku bisa terketuk hatinya. Nah niku jenenge al-wa'id. Al-wa'id itu hasilnya nggih napa jenenge orang yang memberikan nasihat, di mana nasihat sedikit itu bisa diterima. Dan bisa jadi selain ulama itu kok menasihati ya sampai didalili mawon kadang mboten ditampi. Tapi untuk ulama sing al-wa'id niki meskipun nggak pakai Al-Qur'an hadis, meskipun nggak pakai logika, dengan ucapan sedikit saja karena memang niku pun fadlun minallah, maka bisa diterima. Mulane cara wonten tembung bahwasanya kadang niku kan ketika ada orang atau ulama yang sebenarnya itu tidak terkenal akan kealimannya, tapi kenapa kok mempunyai jutaan atau mungkin banyak orang yang mendengarkan, nggih bisa jadi niku dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk istilahnya kalimatnya itu bisa mengetuk hati. Nah ini sing napa jenenge ampuh teng mriku. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ini mengatakan tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Jadi bahagia atau alangkah bahagianya orang yang meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh kebaikan atau amal-amal yang baik. Artinya sangat bahagia sekali atau alangkah beruntungnya orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan dia itu sudah punya amal yang banyak. Wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu, dan sebelum dia itu masuk ke kuburan, dia itu sudah membangun kuburannya ini dengan amal yang solih. Kemudian wa ardarabahu, dan sebelum dia ini bertemu dengan Tuhannya, dia itu dalam keadaan sudah diridhoi oleh Allah. Artinya hadis ini menjelaskan alangkah beruntungnya orang yang mati masuk ke kuburan dan bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan dia itu
memenuhi syarat rukunnya. Nah, syarat rukunnya kita ini diridhoi oleh Allah napa, Pak? Nggih, kathah syarat niku. Tapi wonten syarat napa jenenge minimalis, wonten syarat idealis. Syarat minimalis sing penting panjenengan niku melakukan kewajiban itu sebenarnya sudah cukup. Jadi panjenengan niki syahadat, panjenengan sholat, panjenengan poso, niku jane secara syarat pun cekap untuk memenuhi kriteria sebagai orang muslim. Tapi kalau punya kesempatan juga sebisa mungkin untuk melengkapi ibadah dengan hal-hal yang disunahkan. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa kadar seorang hamba kepada Tuhannya itu kedekatannya atau tidak itu juga dihitung dari seberapa besar dia itu sering melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi ngoten. Wa an aliyin radhiyallahu anhu, malam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyahi falaisa fi yadi syai'un. Sayyidina Ali mengatakan bahwa barang siapa yang kesehariannya itu hidupnya itu tidak diisi dengan kebiasaan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kebiasaan Rasulnya Allah atau kebiasaan dari kekasihnya Allah, maka dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Artinya begini, Pak. Kita hidup di dunia ini kan sebenarnya kan ada beberapa macam. Intine niku maceme nggih mung kalih, sae napa awon. Lah standare sae napa awon niku kantun sing dilampahi niki sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah melalui Rasulnya, kemudian yang diajarkan oleh kekasih-kekasihnya Allah kepada kita atau tidak. Kalau sesuai berarti kita mendapatkan keuntungan, lek mboten sesuai berarti nggih hakikate dhewe rugi. Tasawure pripun? Nggih ngomong penake damel penak-penakan mawon atau dibuat mudah saja. Panjenengan ketika hidupnya niku kok masih sholat 5 waktu. Ketika melakukan kejelekan kok langsung istighfar. Ketika melakukan kebaikan kok panjenengan niku lega. Wis mboten mundat-mundat, mboten napa-napa lah. Insyaallah niku termasuk adate Allah atau adatnya Rasul dan adatnya aulianya Allah. Tapi ketika panjenengan dalam melakukan kebaikan saja itu kok masih diiringi dengan perasaan-perasaan yang tidak diridhoi oleh Allah, semisal panjenengan sedekah terus esuk mundat-mundat. Panjenengan napa iki jenenge sedekah tapi sesuk panjenengan niku istilahnya tidak ikhlas. Lah itu meskipun perkara baik tapi diiringi dengan hal-hal yang tidak menjadi kebiasaannya Allah atau Rasulnya. Nah ini nggih napa iki jenenge mboten sae dadine. Sehingga untuk menentukan patokan ini sesuai dengan adat atau tidak, ulama dulu niku gampil, Pak. Estu gampil. Gampile ngeten. Ada cerita bahwa seorang wali ini ditangleti oleh seseorang yang sholatnya itu aktif tapi tidak bisa khusyuk. Tidak bisa khusyuk niku nggih sholat niku nggih pikirane temundi-pundi. Lah niku terjadi bertahun-tahun. Lah akhirnya seorang wali itu menjawab begini. Wong kita saja ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan istiqomah. Dikersane Gusti Allah madhep niku pun untungan. Masalah khusyuk atau tidak, lah itu urusannya Allah nanti yang akan menimbang. Nah sehingga di dalam kitab-kitab fikih dikatakan begini, orang itu ketika jamaah meskipun imamnya nggak khusyuk, meskipun kebanyakan makmumnya nggak khusyuk, tapi ada salah satu makmum yang khusyuk, maka khusyuknya makmum itu bisa menambal ketidakkhusyukan jamaah yang lain.
Lho niku saking penake syariat niku. Nah, tiang-tiang niku lek salat niku kan nggih tambah sulam akhire. Kadang niku imame khusyuke pas wae takbir, makmume sing gak khusyuk. Akhire takbir imam niku saged pahala atau mungkin fadilah takbir imam niku saged nambeli tidak khusyuknya pahala dari takbirnya makmum. Begitu juga sebaliknya. Imame takbire niku khusyuk, tapi pas wae maca Fatihah kelingan. Sadurunge budal mau diseneni kali bojone semisal. Dilale wonten makmum sing khusyuk satu saja, ini saged nambal pahala ini. Nah, ini bentuk dari welase Gusti Allah. Dadi ngoten. Mulane Allah Subhanahu wa taala itu meskipun mewajibkan sesuatu yang kadang kita ini berat untuk melakukannya, tapi dalam keadaan tertentu Allah itu lebih suka hambanya ini menghadap ini sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Athaillah, luwih seneng hambanya itu menghadap Allah dalam atau meski dalam keadaan dirantai, kemudian dalam keadaan terluka atau dalam keadaan berat, daripada tidak mau menghadap sama sekali. Bahkan ada riwayat yang mengatakan meskipun dia itu masuk surga dalam keadaan tertatih-tatih, meskipun masuk surga dalam keadaan dia itu dibelenggu, ngesot, utawa napa berangkang, itu lebih baik daripada orang itu masuk surga masuk neraka dengan begitu mudahnya. Maksudnya ini tamsil. Jadi ngelakoni api dalam keadaan sebenarnya hati niku nggih mboten saged khusyuk, kadang niku karepe nggih dapati karep, itu masih lebih baik. Karena di situ ada takdirnya Allah yang menuntun kita menuju perkara yang baik. Nah, niku standar minimalise ngoten, standar minimalise. Qila lahu aili aliyin ma sunatullah. Sayyidina Ali ditanya, sunai Gusti Allah niku napa? Lek sunai Rasul, lek sunai aulia niki kan genah. Soale Rasul kali aulia ini padha-padha menungsane. Lah tapi lek sunai Allah itu apa secara khusus? Sayyidina Ali menjawab kitmanus sirri. Gusti Allah itu punya kebiasaan menutupi keburukan hambanya. Bentuknya apa? Ketika Allah ini memaafkan hambanya, padahal hambanya itu punya kesalahan yang begitu banyaknya, maka itulah bentuk Allah itu tidak mengungkit-ungkit kesalahan si hamba, sehingga harus dianggap maklum mawon, padahal niku Gusti Allah. Terus ngoten. Wakilama sunnatur Rasul, sunnah Rasul niku napa? Qala al-mudarah bainan nas. Dijawab oleh Sayyidina Ali, jadi sunnah Rasul itu adalah berbuat baik kepada sesama. Kama qala ba'dhum wadarihim madum tafidarihim wa ardihim madum tafi ardihim. Jadi berbuat baiklah kepada sesama selagi kamu berada di dunia. Begitu juga berbuatlah hal-hal yang ngenakne atine sesama. Sampai dikatakan berbuat sesuatu yang melegakan, ngelegowokne atine sesama. Lek maksiat pripun? Kalau maksiat nggak boleh. Imam Ghazali sampai mengatakan bahwa kita itu harus mengikuti kebiasaan selagi kebiasaan itu tidak bertentangan dengan adat. Nah ini sing didamel, kenapa Wali Songo dulu itu ketika masuk ke Indonesia niku berdakwah niku dengan cara mengikuti kultur budaya. Karena ini yang dipakai. Dawuhnya Sayyidina Ali niki, wadarihim madum tafidarihim. Jadi ketika kalian ini berada di dunia, ya penting berbuat baik. Wa ardihim, dan berbuat sesuatu yang tidak nggarai mangkel kancane. Lah niki sing kadang kita terlewatkan di sini. Jadi berbuat baik, sing perbuatan niku ngelegakne kancane. Nek panjenengan bayangaken zaman Wali Songo itu keadaan Indonesia niku atau keadaan Nusantara, bahasane Nusantara.
orang-orang niku tasih awam, bahkan katanya itu wakilah wali songo saja yang belajar di Arab sana, di Mekah sana niku pun dalam keadaan apal Quran, apal hadis. Tapi ning Jawa niki krana di zaman dhisik iki ada sebagian orang Jawa itu yang nggak bermandi atau nggak mandi-mandi selama setahun atau bahkan mungkin berbulan-bulan. Niku wali songo niku gak terima ngajene tok, tapi nggih lilo menunjukkan cara memandikan, bahkan beliau itu di awal-awal juga ikut istilahnya praktek mandi niku lho. Jadi mengenalkan ajaran Islam an-nadzafatu minal iman. Ya, ukuran sakniki lek dikon ngono, Pak, nggih wis mlayu, Pak, wis mboten gelem. Jadi zaman dulu itu beratnya sampai semacam itu. Ini ki dasare wadarihim madum tafidarihim. Jadi teng donya niku sing penting berbuat baik, juga berbuat hal yang melegakan. Ngelegawane atine sesama. Ini yang paling penting. Wakilah masunatu auliyaihi qala ihtimalul adza anin nas. Lah niki gandenge. Ketika kita ini berbuat baik kepada sesama, maka kita juga harus menahan diri. Jangan sampai gampang emosi ketika diperlakukan buruk oleh sesama. Lek bales pripun yo gak apa-apa janjane niku. Tapi dengan cara yang elegan. Loh kenapa? Tasawuf itu seakan-akan mengajarkan kita ini harus berbuat baik sekalipun kepada orang yang berbuat buruk pada kita. Karena begini, sekalipun secara fikih panjenengan ketika dilarani niku saged bales sesuai kadar panjenengan dilarani, tapi secara tasawuf niku tetep boten sae. Keranten apa? Satu, tidak menyelesaikan masalah. Panjenengan dilarani terus panjenengan bales, mereka yang bales mboten mantun-mantun. Yang kedua, ya karena untuk membedakan ini manusia yang punya akal dan ini hewan yang di situ tidak punya akal. Diilustrasikan oleh Imam Ghazali, kewan itu lek diantem niku mesti bengok-bengok bales. Lah menungso itu ketika dilarani sithik kok ngoten, berarti nggih hakikatnya tidak ada perbedaan antara dia dan hewan. Berarti pomo lek gene bedane, cara dipikir-pikir Gusti Allah ngowahi akal iki muspro setengah hewan. Jadi Imam Ghazali. Yang ketiga ngeten, ketiga. Barang siapa yang di situ tidak membalas perlakuan buruk, sehingga yang berperilaku buruk itu bisa berubah. Dia itu sadar. Tak larani gak bales, akhirnya kisinan dhewe sing larani niku, sehingga dia itu sadar, maka orang tersebut itu akan mendapatkan pahala yang lebih. Nah ini cara di sawang akhirate niki asine nggih, tiang niku ngempet piloro niku mboten enten salahe. Bahkan diceritakan ada seorang aulia niku ngapunten, uripe niku nggih mung nglampahi salat fardu, poso Ramadan, mboten nate nglampahi ibadah sunnah dos kaya napa jenenge salat qobliyah, salat ba'diyah. Tapi satu, beliau ini bisa mendapatkan derajat yang sama seperti orang yang salat sunnah atau puasa sunnah. Keng napa? Soale beliau niki anjene panggonane wong sing dirasani. Gak duwe salah karo wong tapi pangga dirasani, tapi ketika dirasani orang bales. Nah, akhirnya ketika beliau ini mboten bales nggih, setiap orang yang ngrasani iku padha karo transfer pahalane, amal kebaikane. Jadi diamnya saja niku dapat pahala. Lha iki cara dingelmo niki kan keuntungan yang besar sebenarnya. Jadi orang yang berbuat buruk kepada orang lain, maka amal kebaikan dari orang yang berbuat buruk atau sholatnya orang yang berbuat buruk ini akan dikasihkan kepada penerima perlakuan buruk. Terus ngoten. Wa kanu min qablina yatasawuna bisalasi gisolin wa yukatibuna biha. Man amilali akhiratihi kafamlau amrodini wa dunyahu.
Waman asana sariratahu asanallahu ala niyatahu. Waman aslaha ma baina wa bainallah aslahallahu ma baina wa bainan nas. Tadi dikatakan bahwa ada 3 wasiat yang di situ selalu ditulis dan selalu pesankan. Yang pertama adalah orang yang beramal karena akhiratnya. Mbuh amal niki rupa amal duniawi. Amal akhirat niku contohnya kalau panjenengan kerja niate supaya bisa memberikan nafkah kepada istri. Panjenengan makan supaya punya tenaga untuk melakukan kebaikan. Panjenengan tilem niate supaya nanti ketika tubuh niki pun segar bisa mudah untuk beraktivitas. Nah, maka Allah akan mencukupkan urusan duniawi dan akhiratnya. Yang kedua, barang siapa yang pintar menjaga rahasianya. Jadi mboten napa iki jenenge kaya ember. Dia itu pintar menjaga rahasianya. Jadi tidak gampang mengumbar aibnya. Maka Allah akan menjaga privasinya. Jadi nama baiknya di depan orang lain akan dijaga. Ini dhewe ini gampil kasihan Pak. Sing biasa niki cobaan ngumbar privasi niku nggih artis-artis niku. Gak duwe penghasilan akhirnya dhek niku pengin oleh napa jeneng penghasilan niku melakukan hal-hal yang heboh. Nah niki lek dhewe niki wis apa dhewe niki enek bedane karo liyane kan ngoten. Gampil ta sih niki. Dan barang siapa yang di situ menjaga hubungan baik dia dengan Allah, maksudnya salate nggih tata, terus posone nggih tata, maka dikatakan Allah akan memberikan hubungan baik dia dengan manusia. Artinya di sini disimpulkan bahwa rata-rata tiang muslim, yang muslim nih, tiang muslim sing di situ berantakan hidupnya itu bermula dari hubungannya dengan Allah itu tidak baik. Nah, semoga kita diberikan kebaikan di dalam dunia maupun akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.